Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah para bapak ibu jamaah rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini bisa sama-sama kita hadir, kita terjaga ya di malam hari ini, yaitu malam yang ke-21. Dan kita berharap malam ini adalah malam Lailatul Qadar insyaallah. Dan alhamdulillah ya, kita bersyukur, berbahagia di malam hari, di dini hari ini ya, jam 2 ya lebih, kita dalam kondisi terbangun, dalam kondisi sama-sama kita melaksanakan ibadah ya, membaca Al-Quran, berzikir, sholat. Dan kita harapkan semoga kajian kita termasuk bagian dari menghidupkan malam di 10 hari terakhir ini. Ya, dan kita akan bahas di kesempatan kali ini tentang keutamaan Lailatul Qadar. Ya, jadi Lailatul Qadar, malam, ya, sebuah malam, ya, malam Qadar. Nah, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan malam Qadar ini. Yang diantaranya kehadiran kita, ya, bangunnya kita pada malam hari ini adalah untuk mengejar Lailatul Qadar. Ya, karena memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dikejar. Nah, kenapa malam ini begitu dikejar? Ya, untuk kita bisa mendapatkannya. Nah, mari kita lihat ya, kita pelajari bersama-sama tentang keutamaan dan keistimewaan Lailatul Qadar ini. Ya, yaitu di dalam surat yang insyaallah sudah kita hafal semua ya para bapak ibu, yaitu di surat Al-Qadar. Sudah pada hafal semuanya ya para bapak ibu? Ya, ayat ini barangkali sering kita baca karena pendek Pak, cuman 5 ayat. Ya, biasanya surat yang paling disukai itu ya surat pendek gitu ya. Surat yang pendek. Makanya ketika kita sholat tarawih ya, itu seneng kalau imamnya pendek bacaannya. Begitu ya. Padahal kalau kita lihat Rasulullah itu sangat panjang ya bacaannya. Ya, tapi tidak mengapa ya kita membaca surat-surat pendek, asalkan kita khusyuk ya di dalam melaksanakannya. Gitu ya, kita menikmati. Gitu ya, walaupun pendek tapi kita menikmati ya dalam pelaksanaan sholat malam itu, sholat tarawih itu. Ya, jangan sampai kita datang tapi ingin segera selesai. Ya, ingin terburu-buru selesai. Ya, gitu. Jadi di antara kualitas ibadah itu bagaimana kita bisa menikmati ibadah itu. Jadi jangan sampai baru saja datang kita ingin segera selesai. Jadi ibarat burung ya di dalam sangkar. Makanya kalau kita beribadah di masjid, jadilah seperti ikan ya di dalam air yang tenang gitu. Kalau ikan di dalam air itu kan tenang, dia menikmati
memang tempatnya gitu ya, hidupnya di dalam air. Ya, jangan seperti burung di dalam sangkar yang nggak betah gitu, ingin keluar. Ya, ingin segera keluar. Ya, jadi kalau ketika kita datang ke masjid, ya seperti ikan di dalam air, jangan seperti burung di dalam sangkar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, maksudnya adalah Al-Qur'an. Ya, tidak disebut lafadz Qur'annya ya, tapi dengan kata ganti anzalnahu. Ya, kenapa? Ya, karena sudah maklum ya, sudah diketahui bahwa dia itu maksudnya adalah Al-Qur'an. Ya, kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada Lailatul Qadar. Jadi Laila itu malam. Ya, jadi tadi sama Ustaz Yedi udah disinggung. Ya, jadi kalau malam Lailatul Qadar nggak usah disebut malam lagi, karena Laila itu maknanya sudah malam gitu. Jadi kalau malam Lailatul Qadar ya malam Qadar gitu. Jadi Lailatul Qadar saja. Ya, cukup. Jadi malam Qadar. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu Allah turunkan pada malam Qadar. Pada Lailatul Qadar. Ya, di sini ada dua makna. Ya, ada dua makna Bapak Ibu. Makna yang pertama, ya sebagaimana dijelaskan ya oleh para ulama tafsir. Ini kalau makalahnya mungkin bisa sampai kepada Bapak Ibu semua, itu bisa dilihat. Ya, seperti dijelaskan ya oleh Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya. Ya, beliau mengatakan, Ibnu Abbas dan lain-lainnya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang terdekat. Ya, jadi turunnya Quran itu ya secara umum ada dua tahap. Tahap pertama itu turun secara sekaligus. Ya, jadi Quran ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bagian dari takdir ya. Karena takdir itu kan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tempatnya di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi semua yang akan terjadi bahkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, semua yang akan terjadi itu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam catatan takdir di Lauhul Mahfuz, termasuk Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an sudah ada, sudah ditulis sebelum diturunkan. Ya. Nah, tahap pertama diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ke langit terdekat. Ya, nah diturunkannya itu sekaligus semua sempurna. Ya, Al-Qur'an itu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ya secara sempurna. Nah, turun yang secara sekaligus itu terjadi pada Lailatul Qadar. Ya, terjadi pada Lailatul Qadar. Nah, kemudian tahap yang kedua, ya setelah turun secara sekaligus itu diturunkan secara perlahan-lahan, secara berangsur-angsur. Selama berapa lama? Ya, selama berapa lama turun Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad? 23 tahun. Ya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya, bahkan kan turunnya ayat Quran itu
berdasarkan kejadian-kejadian. Ada yang disebut dengan sababun nuzul, ya kan? Gitu. Ada misalnya seorang perempuan yang ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suaminya itu apa? Menziharnya. Tahu Bapak Ibu menzihar? Ya, zihar itu jadi menganggap istrinya itu seperti ibunya. Ya, anti alayya kazohri ummi. Engkau itu bagiku seperti ibuku. Ya, sehingga dia mengharamkan istrinya untuk digauli karena dianggap seperti ibu. Ya kan? Itulah yang disebut dengan zihar. Ya, itu suatu pelanggaran, ya. Tidak boleh. Gitu. Nah, lalu ada perempuan ini mengadu, protes kepada Rasulullah SAW. Ya, mengadukan tentang suaminya yang menziharnya. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat apa? Ada yang tahu? Yang bisa jawab mungkin nanti dikasih hadiah nih sama panitia. Ya. Barangkali ada yang sudah pernah membacanya, mengetahuinya, yaitu turun surat Al-Mujadalah, ya, atau Al-Mujadilah. Ya, ada yang sudah nyampe tadarusnya ke surat Al-Mujadalah? Belum, ya. Ya. Nah, itu kan mujadalah itu artinya protes. Bisa disebut mujadalah atau mujadilah. Mujadilah itu seorang perempuan yang protes kepada Nabi. Ya, maka turunlah ayat qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar, ya, perkataan seorang perempuan, qaulal lati tujadiluka, yang protes kepadamu Muhammad, wa tashtaki ila Allah, dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi surat itu turun berkenaan dengan kejadian tersebut. Ya, dengan kejadian yang baru terjadi. Tetapi tadi Quran itu kan sebelumnya sudah tercatat semuanya. Ketika diturunkan cocok dengan kejadian-kejadian yang baru terjadi. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan Allah Maha Tahu. Kejadiannya belum terjadi, tapi Qur'annya sudah ditulis duluan, Pak. Ya, ketika diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Itu menunjukkan kemujizatan Al-Qur'an, kehebatan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu ya. Jadi tahap yang kedua itu turun secara berangsur-angsur, ya, sesuai dengan kejadian yang terjadi, ya, dan permulaannya paling awal turun Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu juga di malam Qadar, ya, atau di Lailatul Qadar. Yang pertama kali turun itu surat apa kepada Nabi Muhammad? Barangkali yang ini tahu nih pertanyaan ini. Iqra, ya, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Waktu kapan itu? Ketika Rasul sedang apa? Sedang di Gua Hiro. Ngapain di Gua Hiro? Itikaf. Ya, ya. Bertahanus, ya, istilahnya itu berujlah, menyendiri, ya, dalam rangka ibadah. Ya, jadi menyendiri di Gua Hiro itu karena belum turun syariat. Ya, setelah turunnya syariat, ya, maka ada syariat itikaf di masjid. Ya, jadi tidak ada lagi yang namanya, ya, bertahanus ibadah di gua. Ya, jadi sudah diganti sekarang mah di masjid. Ya, jadi jangan sampai Rasul kan dulu
kalau istilah kita bertapa mungkin ya, bersemedi di gua ya, lalu mau mengikuti Rasul ya di ke gua gitu ya. Nah itu udah nggak berlaku lagi karena itu sebelum turunnya syariat. Nah maka ketika di malam hari, bahkan itu sudah berlangsung cukup lama ya, selama 3 tahun dari usia beliau 37 ya, sering ke gua itu. Kenapa? Karena Rasul SAW ya merenungkan kondisi masyarakatnya. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ya ke Mekah, sudah pernah ke Gua Hiro, itu kan Gua Hiro itu berada di mana? Ya kebetulan kalau saya belum ya. Mudah-mudahan Allah suatu saat mengizinkan ya. Itu kan posisinya di mana Gua Hiro itu? Di Bukit Nur ya, di Jabal Nur kan. Naik ke atas nanjak. Ya, ketika berada di atas itu akan kelihatan di bawah itu Mekah. Mekah itu kan kelihatan. Ya, jadi Nabi Muhammad naik ke bukit ke Gua Hiro itu untuk melihat ya ke bawah itu bagaimana masyarakatnya yang mengalami kerusakan, ya mereka menyembah berhala, ya mudah melakukan peperangan gara-gara masalah sepele, ya mabuk-mabukan dan sebagainya. Masyarakat yang rusak, ya lalu beliau melihat ke atas, melihat ya mencari harapan, adanya harapan bagaimana memperbaiki umatnya itu. Tapi Rasul belum menemukan jawaban, maka beliau ya bertahanus merenung ya di dalam Gua Hiro itu selama 3 tahun, yang kemudian akhirnya Allah memberikan jawaban ya tentang bagaimana memperbaiki umat itu dengan diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dimulai di malam Qadar ya, di Lailatul Qadar itu. Dan para ulama berbeda pendapat waktu itu di Gua Hiro itu ya, turun wahyu pertama itu malam keberapa, tanggal berapa. Jadi memang tidak ada kepastian. Ya ada yang menyebutkan, makanya sering diperingati ya sebagai apa, nuzulul Quran, turunnya Quran itu biasanya tanggal berapa? Tanggal 17, ya kan? Itu memang betul sebagian pendapat para ulama. Ya, tapi ada juga ya pendapat bahkan berdasarkan hadis-hadis yang menyebutkan, kita bahas bahwa Lailatul Qadar itu ya kemungkinan besarnya ya itu ada ya atau turun ya pada kapan? 10 hari terakhir. Nah, kalau tanggal 17 masuk 10 terakhir atau tidak? Tidak ya, 10 hari terakhir itu dari tanggal berapa? Ya sekarang malam ini, ya malam ini adalah malam pertama ya 10 hari terakhir, tanggal 21. Ya makanya ada para ulama lain yang berpendapat ya bukan tanggal 17, karena berdasarkan ya hadis-hadis ya yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, ya kan? Terutama yang ganjil, dan memahami yang ganjil pun bagaimana nanti kita akan bahas. Ya ada hadis-hadisnya. Nah, makanya diantaranya misalnya ada yang menuliskan buku sirah Nabi ya di zaman modern, zaman belakangan ya, namanya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, kitab yang ditulisnya itu adalah juara pertama ya ketika diadakan lomba penulisan sirah, yang menuliskan kembali sirah Nabi yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami. Jadi para ulama ditantang untuk menulis. Ya, nah juara satunya ini Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau namanya Ar-Rahiqul Mahtum. Ya.
Nah, di dalam kitab beliau ini diteliti, ya, tanggal berapa yang lebih kuat tentang turunnya Al-Quran atau turun pertama Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad. Nah, beliau selain meneliti ayat, hadis-hadis, juga dibantu dengan ilmu astronomi, ilmu falak, ya, melalui perhitungan, ya, melalui perhitungan dengan menggabungkan informasi dari hadis-hadis. Misalnya hadis yang menyebutkan harinya, ya, kalau harinya kan ada, ya, disebut hari diturunkan atau pertama kali turun wahyu itu hari apa. Nah, pertanyaan ketiga nih. Ada yang tahu? Ya, hari apa pertama kali? Hari Senin. Makanya kan ketika Rasul ditanya tentang saum di hari Senin, kata Rasul, itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus. Nah, hari diutus itu maksudnya turun wahyu yang pertama. Lalu dihitung hari Senin itu pada tahun tersebut jatuh pada tanggal berapa saja. Ya, nah, salah satunya terjadi pada tanggal 21 Ramadan, sehingga beliau menguatkan bahwa turun wahyu pertama itu tanggal 21. Ya, walaupun adalah pendapat lain yang menyebut tanggal 24, ya kan? Nah, jadi itu dugaan saja. Ya, jadi menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu, makanya Rasul memerintahkan, ya, carinya itu di 10 hari terakhir. Ya, nah, kemungkinan 21. Jadi kemungkinan malam ini. Bisa jadi, Pak. Kemungkinan malam ini kita bersyukur, Pak. Ya, Ibu bisa melek. Gitu, ya. Meleknya kita gunakan untuk ibadah. Gitu, ya. Karena kemuliaan Lailatul Qadar ini akan didapatkan bagi orang yang terjaga. Makanya kan hadisnya itu man qoma Lailatul Qadri. Siapa yang terjaga, bangun, tidak tidur, melaksanakan ibadah, ya, maka dia mendapatkan kemuliaan Qadar, ya, Lailatul Qadar. Nah, apa saja keistimewaannya, ya? Nah, kita lihat dari segi penamaan, ya. Ya, dinamakan dengan Qadar itu dijelaskan oleh para ulama, ya, para ahli tafsir. Di antaranya di sini dalam makalah ini saya mengutip tafsir As-Sa'di, ya, Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Beliau menjelaskan, jadi kenapa dinamakan Qadar? Sumiyat Lailatul Qadri, ya, dinamakan dengan Lailatul Qadar li'idhami qadriha wa fadliha indallah, karena besarnya kemuliaan dan keutamaannya di sisi Allah. Ya, jadi makanya kata Qadar itu, ya, berdasarkan penjelasan ini memiliki dua makna. Ya, paling tidak ada dua makna. Makna pertama, Qadar itu kemuliaan. Qadar itu artinya kemuliaan. Jadi disebut dengan Lailatul Qadar karena malam ini adalah malam kemuliaan. Ya, yang kedua, makna yang kedua, Qadar itu adalah ketentuan atau takdir. Ya, kenapa disebut Lailatul Qadar? Ini yang keduanya, wali annahu yuqaddiru fiha ma yakunu fil ami. Ya, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir di dalamnya, ya, di dalam Lailatul Qadar itu apa yang akan terjadi, ya, di tahun tersebut. Ya, minal ajali, dari ajal, wal arzaki, rizki, wal maqadiril qadariyah, dan takdir-takdir, ya, yang ditentukan, atau ketentuan-ketentuan takdir. Dan jadi yang paling utama itu dua,
Ya, satu kemuliaan, yang kedua takdir. Jadi di malam Lailatul Qadar ini atau di Lailatul Qadar ini ditentukan oleh Allah takdir yang akan terjadi selama 1 tahun. Ya, kita akan lebih bahas lagi ya tentang itu. Nah, apa saja kemuliaan atau keistimewaannya ya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Yang pertama, ya, malam ini adalah malam yang diberkahi. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat lain, surat Ad-Duhan ayat 3. Ini juga sama ya, berbicara tentang Lailatul Qadar. Ya. Jadi kata Allah, "Inna anzalnahu", sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakah. Ya, mati HP-nya. Pada malam yang diberkahi. Ya, apun sededi ada laptop ini di kresek hitam. Ya, malam yang diberkahi. Ya, inna kunna munzirin, sesungguhnya kami yang memberikan peringatan. Ya, jadi dalam ayat ini Allah menyebut malam ini adalah malam yang diberkahi. Berkah itu apa sih? Ya, berkah itu adalah al khairul katsir. Ya, wassabat. Yang namanya berkah itu adalah kebaikan yang banyak. Ya, dan kebaikannya itu senantiasa ada. Ya, jadi terus ada, tidak hilang. Itu yang disebut dengan keberkahan. Ya. Ya, dan kebaikan itu kan bukan dalam makna benda saja, dalam makna materi. Karena orang yang banyak materi, banyak harta, belum tentu berkah. Ya, karena ketika orang misalnya memiliki harta, ya di tabungan uangnya banyak gitu, rumah besar di mana-mana. Ya, walaupun orang itu memiliki, belum tentu menikmati. Betul nggak? Ya kan? Karena bisa jadi uangnya itu habis oleh hal-hal yang lain ya, diberi musibah misalnya, habis untuk berobat dan sebagainya. Ya, atau malah diambil oleh orang lain. Atau misalnya dia udah ngumpulin ya harta banyak, tiba-tiba meninggal. Jadi rebutan ahli waris. Jadi rebutan ahli warisnya. Ya, jadi belum tentu menikmatinya. Ya, nah, beda dengan keberkahan. Jadi kalaupun misalnya secara jumlah itu sedikit materi, tapi berkah, dia mendapatkan manfaat yang besar. Bahkan manfaat yang dirasakannya itu bukan hanya ketika di dunia, tapi memberi pengaruh ketika dia di akhirat. Ya, dari harta yang dia miliki itu. Itulah yang dimaksud dengan keberkahan. Ya, jadi malam ini penuh dengan kebaikan. Ya, kalau kita beribadah ya dengan sungguh-sungguh ya di malam ini. Nah, itu yang pertama ya, malam yang diberkahi. Yang kedua, nah itu sebagaimana di disebutkan bentar. Ya, yang kedua, malam dilipat gandakannya pahala. Nah, itu sebagaimana di surat Al-Qadar tadi. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadri, ya, wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan.
Ya, apa maknanya Lailatul Qadar itu lebih dari baik dari 1000 bulan? Nah, oleh para ulama ditafsirkan, maksudnya adalah ya beramal di malam itu, di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ya, kalau ada Lailatul Qadarnya berarti kan sama gitu ya. Jadi kalau dikumpulkan ya 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dijumlah berapa tahun? Ada yang menghitungnya? 83 tahun ya. Ya, 83 tahun. Jadi 83 tahun itu nggak ada malam Lailatul Qadarnya. Dibanding dengan satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik malam Lailatul Qadar itu. Ya, siapa di antara kita yang bisa menjamin hidup sampai 83 tahun? Ya, udah jarang Mbak ya. Ya, udah jarang. Makanya kata Rasulullah, umur ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Antara segitu. Ya, rata-ratanya itu. Kalau kemudian ada yang dikasih lebih, itu bonus. Sudah lebih dari 70 tahun itu. Ya, hampir jarang ya sampai ke 83 tahun, apalagi 100 tahun udah jarang. Gitu ya. Nah, jadi kalau orang itu beribadah, beramal soleh di malam itu lebih baik, artinya pahala yang akan didapatkan itu sangat luar biasa besarnya. Makanya Rasulullah itu sangat bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan kemuliaan malam ini. Ya, dan inilah yang mendorong kita untuk berusaha ya, bersungguh-sungguh. Nah, biasanya kan godaannya ngantuk, ya itu. Jadi melawan ngantuk, melawan hawa nafsu ya diri kita, gitu ya. Karena ternyata kan musuh yang paling berat itu bukan orang lain, ya, bukan musuh yang ada di hadapan kita, ya di seberang kita, tapi yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya, kalau kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, mengalahkan rasa kantuk kita, ya itu adalah jihad yang besar yang kita akan mendapatkan kemenangan. Ya. Nah, jadi yang kedua, dilipat gandakan pahala berlipat-lipat ya. Jadi lebih baik dari 1000 bulan. Nah, apalagi berarti kalau kita dapat tiap tahun tuh dapat gitu. Ya. Selama usia kita berarti sudah berapa kali Ramadan. Kalau kita dapat malam Lailatul Qadar itu setiap tahun, luar biasa. Ya, kenapa? Karena tadi umurnya umat Nabi Muhammad itu kan pendek-pendek kalau dibandingkan dengan umur nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya, itu kan ada sampai 1000 tahun ya, ratusan tahun kan kalau nabi-nabi. Sedangkan umat Nabi Muhammad itu pendek, 60 sampai 70. Sedangkan umat Nabi Muhammad itu disebut sebagai sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummah, lebih baik. Ya, bahkan nanti masuk surga pun yang paling awal umat Nabi Muhammad. Dan kalau masuk neraka yang paling akhir. Ya, mau nggak Bapak Ibu masuk neraka yang paling akhir? Ya, walaupun paling akhir tetap aja nggak mau. Ya, paling akhir tetap aja nggak mau gitu. Ya. Nah, jadi itu. Nah, apa rahasianya? Padahal kalau dibandingkan secara panjangnya waktu, ya untuk ibadah itu kan umat-umat terdahulu itu lebih panjang, berarti lebih banyak ibadahnya. Sedangkan kita lebih pendek. Ternyata Allah memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad dengan diberikan waktu-waktu istimewa. Ada Ramadan, di Ramadan ada Lailatul Qadar.
dalam satu pekan ada hari Jumat dan seterusnya. Ada waktu-waktu istimewa yang kalau diisi dengan ibadah itu jadi panjang pahalanya. Itu rahasianya kita sebagai umat yang terbaik. Gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, malam ini adalah malam keselamatan. Ya, itu di ayat terakhir ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, jadi di sini ada keselamatan. Keselamatan, apa maksud dari salam ini? Ya, itu ditafsirkan oleh para ulama, maknanya adalah para malaikat mengucapkan salam kepada ahli masjid pada malam itu. Ahli masjid itu yang berada di masjid melakukan ibadah. Makanya itikaf itu di masjid, Pak. Bukan di depan TV di rumah. Ya, makanya kan di Quran juga disebut wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya, jangan menggauli istri-istri kalian ya ketika kalian sedang itikaf di masjid. Jadi bukan lagi di gua ya, tapi di masjid itikafnya itu. Makanya betul-betul dipastikan ya itikaf kita ini di masjid. Ya, dan masjid itu kan artinya bangunan itu dibangun secara khusus untuk masjid, bukan musola. Kalau musola misalnya di rumah atau di kantor ya, ada satu ruangan nih buat sholat, jadi disebut musola. Ya, tapi dia tidak permanen, bisa jadi dirubah jadi tempat apa gitu ya. Nah, kalau masjid itu khusus dibangun ya untuk rumah Allah. Gitu. Ya, itulah itikaf. Ya, jadi yang pertama itu malaikat mengucapkan salam. Ya, jadi artinya mendoakan. Salam itu kan doa agar Allah memberi keselamatan, kesejahteraan. Ya. Nah, malam itu adalah malam yang penuh dengan kebaikan, tidak ada keburukan padanya. Itu makna dari salam ya. Nah, di sini disebutkan sampai fajar. Nah, makanya kemuliaan ya Lailatul Qadar itu didapat bagi orang yang ibadah di malam itu. Ya, dan sampai fajar. Jadi sepanjang malam. Kemuliaannya itu sepanjang malam. Jadi kalau orang dari awal malam sampai akhir itu dia terus ibadah, ya berarti luar biasa Pak pahalanya. Ya, walaupun kan kadang kita nggak kuat juga gitu ya, tumbang juga. Ya, tapi ketika kita tumbang tidur ya berusaha untuk bangun lagi. Biasanya kan rata-rata ketika udah tidur itu kebablasan. Ya, kebablasan. Gitu. Jadi kita harus betul mensiasati ya bagaimana kita bisa berhasil di 10 hari ini. Ya, yang keempat diampuninya dosa ya, ini sebagaimana di dalam hadis, di siapa yang terjaga ya ibadah di malam Lailatul Qadar itu dengan iman dan berharap pahala dari Allah, diampuni dosanya. Nah, yang kelima, nah ini makna yang kedua tadi takdir. Ya. Nah, sebagaimana dalam ayat ya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Nah, para malaikat turun ya dengan ruh. Ruh ini maksudnya malaikat Jibril. Jadi disebut secara khusus menunjukkan keistimewaan malaikat Jibril dibanding malaikat yang lain ya. Turun untuk apa? Untuk mengatur segala urusan. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, para ahli tafsir, yakni dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan yang Allah tetapkan pada tahun tersebut. Dari rizki, ajal dan yang lainnya. Yaitu tadi malaikat ini turun ya untuk mencatat takdir yang akan terjadi selama setahun di Lailatul Qadar itu. Ya, dalam ayat lain fiha yufraqu kullu amrin hakim. Itu ya. Nah, inilah yang disebut dengan takdir tahunan. Jadi takdir itu pencatatannya ya itu ada 3.
Yang pertama, takdir secara umum yang tadi ya ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya, ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah dituliskan takdirnya. Ya, takdir semua orang, semua yang akan terjadi. Nanti akan lahir si anu ya tanggal sekian gitu ya, kemudian matinya kapan dia, lalu rizki diberikan kepada dia, itu semua sudah tertulis, takdir umum. Nah, yang kedua ya takdir umur ya, takdir umur, yaitu di setiap manusia diciptakan ketika ditiupkan ruh ya, itu dalam pembahasan hadis arba'in ya pernah kita bahas. Itu ditulis ya, ketika ruh itu ditiupkan ditulis tentang ajalnya, rizkinya gitu. Amalnya, apakah dia orang yang bahagia atau sengsara. Itu namanya takdir umur, setiap manusia diciptakan. Nah, yang ketiga ini takdir tahunan, dicatat ya oleh malaikat. Gitu ya. Jadi kalau malam ini misalnya Lailatul Qadar, ini sedang ditulis nih. Ya, takdir yang akan terjadi selama 1 tahun ke depan. Ya, jadi dari Lauhul Mahfuz, catatan yang ada di sisi Allah, ya, itu diperintahkan ke malaikat untuk dituliskan kembali catatan yang ada pada malaikat. Nah, catatan yang ada pada malaikat itu ya bisa berubah. Ya, jadi dengan izin Allah, misalnya sebelumnya tercatat begini, lalu bisa berubah. Makanya kata Rasulullah, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Nah, makanya kalau kita ibadah berdoa ya di Lailatul Qadar, yang tadinya misalnya tahun ini kita bakal dapat musibah dan sebagainya misalnya ya, tapi karena kita berdoa itu bisa dihapuskan. Ya, catatan yang ada pada malaikat. Tetapi nanti yang akan terjadinya itu akan sesuai dengan catatan yang ada di sisi Allah. Kalau yang ada di sisi Allah, Lauhul Mahfuz atau Ummul Kitab, itu tidak berubah. Ya, tidak berubah. Akan sesuai dengan yang ada di situ. Cuman yang di sisi Allah itu rahasia. Malaikat juga tidak tahu. Jadi malaikat itu tidak tahu catatan takdir yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya, makanya kata Rasulullah, jangan putus asa untuk berdoa. Karena doa itu nanti akan kita bahas ya, tentang ada pembahasan tentang doa ya. Ya, jadi doa itu tidak selamanya langsung dikabul di dunia. Ya, mungkin sedang berdoa juga, sedang berzikir ya. Ya. Bisa jadi doa itu diganti dengan menutup ya musibah yang akan terjadi. Ya, tadinya kita ada musibah lalu disingkirkan oleh Allah gara-gara doa kita. Yang ketiga, bisa jadi dikabulkan doa itu dengan disimpan di akhirat. Kita doa terus, ya merasa kayaknya nggak pernah dikabulin nih. Jangan putus asa. Justru itu jadi simpanan buat di akhirat, ya karena doa-doa kita itu. Itu ya. Nah, kemudian, nah jadi itu makna dari qadar ya. Jadi ada ketentuan takdir yang Allah tetapkan di malam ini, ya, di malam Lailatul Qadar ini. Ya, bahkan malaikat tuh banyak ya turun itu, sampai disebut bumi ini sempit oleh banyaknya para malaikat yang turun. Makanya salah satu makna qadar itu juga sempit. Jadi disebut qadar itu karena memang bumi ini sempit, dipenuhi oleh para malaikat yang turun. Ya, Ibnu Abbas diantaranya juga menyebutkan, jadi dituliskan ya takdir sampai dituliskan kata Ibnu Abbas orang yang berhaji tahun ini.
Gitu ya. Jadi dituliskan siapa aja nih yang akan melaksanakan haji tahun ini. Itu sudah tercatat ya di malam Lailatul Qadar itu. Nah, kita berdoa mudah-mudahan kita yang termasuk tercatat. Ya, karena kalau kita nunggu antrian tuh berapa lama, Mbak? Ya. Gitu. Nah, makanya ya karena keistimewaan malam Lailatul Qadar ini Rasul SAW mencontohkan kepada kita ya untuk mengejar ya mencarinya. Ya, yaitu makanya Rasul melakukan itikaf. Nah, Rasulullah itu melakukan itikaf selama 10 hari terakhir. Itu yang paling ditekankan. Ya, makanya Rasul mengatakan taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Itu. Dan Rasul dalam setiap Ramadan selalu itikaf. Pak Rasul itu kan orang yang paling sibuk ya. Profesi apa yang melebihi menjadi Rasul? Nggak ada. Ya, itu profesi yang paling berat, Pak. Karena ngurusin umat sebumi. Bukan hanya urusan agama untuk akhiratnya saja, ngurusin dunianya juga. Ya, kadang kan kita banyak beralasan, ya sibuk dan sebagainya. Ya walaupun ya kita masih terikat dengan pekerjaan yang belum libur gitu ya. Harusnya udah libur tuh 10 hari terakhir itu. Ya, jadi kita betul-betul lah sesuai dengan kemampuan ya, kesempatan yang kita miliki. Jadi Rasul tuh nggak pernah absen dari itikaf, bahkan di tahun akhir ya wafat beliau itu itikafnya sampai 20 hari. Ya, 20 hari. Kita 10 hari aja berat. 20 hari. Ya, nah, terutama ya dalam hadis lain di 10 hari terakhirnya itu Rasul menekankan ya yang kemungkinan besarnya itu di malam ganjil, fil witri, malam ganjil. Nah, sekarang kan malam ke 21 termasuk ganjil nggak? Ganjil ya, ganjil. Nah, tapi sebetulnya para bapak ibu, makna ganjil itu kalau kita lihat ya hadis-hadis lain ya, misalnya di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis Sahih Bukhari itu dijelaskan. Itu ngitung ganjilnya itu bukan dari depan, dari belakang. Ngitung ganjilnya itu. Ya, sehingga sebetulnya makna ganjil itu tidak hanya 21, 23, 25 ya. Gitu. Karena kalau dihitung dari belakang misalnya jumlah harinya 29, karena kan satu bulan itu bisa 30, bisa 29 kan? Iya. Nah, jadi kalau misalnya 29, justru yang ganjilnya itu malam-malam yang genap. Jadi tidak menutup kemungkinan yang dimaksud dengan witir ganjil itu jatuh pada bilangan-bilangan yang genap, 22, 24, 26. Ya, jadi makna ganjil itu bisa terjatuh pada malam-malam yang genap juga, tidak harus 21, 23 gitu. Nah, maka oleh karena itu sudah jangan terpaku ke tanggal 21, 23. Semua 10 hari terakhir itu kita ibadah. Ya, makanya tadi kan ada di antara ulama yang berpendapat turunnya Al-Qur'an pertama kali tanggal 24. Itu tidak bertentangan, itu bisa juga disebut ganjil kalau dihitung dari belakang. Gitu ya. Oleh karena itu janganlah kita kalau malam ganjil tuh semangat ya. Kalau malam genap tuh udah ya nggak ada semangat sama sekali ya. Tidur aja udah pulas gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan ya di kesempatan kali ini kita bisa lebih bersungguh-sungguh
memanfaatkan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan ya kepada kita. Gitu ya. Bahkan Rasul itu kan dihidupkan malamnya itu. Ya sampai fajar, berarti kan tidak tidur. Ya, tidak tidur. Nah, itu kan melaksanakan perintah Allah ya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila dan seterusnya. Jadi bangun malam terjaga untuk ibadah ya di sepenuh malam ya, atau hanya disisakan sedikit saja misalnya untuk istirahat. Ya. Nah, jadi itu keistimewaan ya, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita ya di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi bisa diisi dengan ibadah apa saja, yang penting ibadah. Ya, kalau belum sholat tarawih misalnya dengan sholat tarawih diisi. Ya, atau bisa dengan membaca Al-Qur'an. Ya, zikir. Ya, bukan melamun, jangan melamun. Ya, jangan tidur gitu ya. Ya, termasuk juga dengan mendengarkan kajian seperti ini, insya Allah termasuk bagian dari amal soleh. Ya, bagian dari amal soleh. Barangkali itu kalau mungkin masih disediakan waktu kalau ada yang bertanya mungkin. Silakan. Ya, silakan. Suka ada yang bertanya ciri-ciri seseorang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa? Apakah ada ciri khusus? Ya, yang menyebutkan ada ciri-ciri ya khususnya itu banyaknya dhaif hadis-hadisnya. Ya, hampir tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang ciri-cirinya. Nah, yang sedikit mendekati gitu ya kepada sahih ya atau hasan itu justru terlihatnya itu setelahnya di pagi harinya. Ya, di pagi harinya itu cuacanya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Mataharinya itu cahayanya tidak terlalu menyengat gitu. Ya, itu ada ciri itu aja yang bisa diterima gitu. Kalau setelah itu nggak ada. Ya. Itu karena kan apakah orang itu dapat pahala yang besar, dapat kemuliaan Lailatul Qadar, itu kan di sisi Allah, hanya Allah yang tahu, dicatat. Ya, tidak nampak gitu ya. Ya, walaupun tentu amal soleh yang dilakukan oleh orang itu tentu akan berdampak ya kepada kehidupan ya. Misalnya orang itu menjalani kehidupan dengan tentram ya, tidak banyak rasa khawatir kan gitu. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, ada sakinah, ketenangan, tidak cinta dunia dan sebagainya. Pasti ada dampak lah ya. Seperti bisa kita lihat, menjadi orang-orang itu semakin baik, semakin soleh. Kan gak mungkin orang dapat Lailatul Qadar tapi semakin buruk gitu amalnya itu. Ya, nah itu tuh dampak amal soleh itu bisa terlihat di situ diantaranya gitu ya, secara umum. Ada yang lain silakan kalau ada. Baik, kalau kita tidak ada kita cukupkan ya. Ada lagi silakan. Ini bosan sudah tersebar di masyarakat. Banyak itu bahwa ada pendapat sumbernya dari mana gitu yang ingin saya tanyakan. Ada keterangan menyatakan bahwa jika awal puasa hari Senin umpamanya, insya Allah Lailatul Qadar bisa jatuh pada tanggal sekian. Nah, itu bersumber dari mana? Itu dari hadis atau dari mana? Pendapat? Tidak ada, hadisnya nggak ada yang menyebutkan seperti itu. Ya, itu nggak, hanya perkiraan saja. Hanya perkiraan. Misalnya tadi ya, orang meneliti dari tanda tadi itu, pagi harinya ini matahari ya nggak terlalu panas. Ini dari situ. Ya, dihubung-hubungkan, tapi itu hanya perkiraan, tidak ada kepastian. Dan jangan dijadikan patokan. Ya, jangan dijadikan patokan. Makanya 10 hari full aja kita semuanya gitu.
Ya kalau mereka-reka terus itu kapan beramalnya gitu. Nah, jadi direka-reka terus gitu ya. Ini kapan dihitung-hitung doang gitu ya. Dan beramalnya tidak. Nah, jadi yang penting kita beramal sungguh-sungguh ya di 10 hari malam terakhir ini gitu ya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Satu lagi ya, silakan. Dengan apakah ada sholat khusus di malam-malam 10 hari terakhir nih, seperti hadis yang menyebutkan barang siapa yang koma Lailatul Qadri yang itu Oh iya. maka artinya itu sholat atau sebenarnya? Nah, jadi yang disebut qoma, qiyam ya, qiyam Ramadan, qiyam Lailatul Qadri. Itu artinya bangun untuk melaksanakan ibadah. Ya, jadi umum tadi ya. Nah, di antaranya sholat, makanya sholat tarawih juga kan disebut qiyam Ramadan. Memang terutama sholat. Nah, sholat ini tentu adalah sholat malam. Jadi yang namanya sholat malam, mau disebut tarawih, tahajud itu sama, itu juga gitu. Itu juga ya, sehingga sebenarnya dalam satu malam itu ya kita melaksanakan sekali sholat itu sudah cukup. Makanya kalau kita misalnya ingin banyak menghabiskan malamnya dengan sholat, ya kita akhirkan sholat malamnya gitu, sholat tarawihnya. Ya bahkan kita lebih panjang gitu sholatnya, ya dengan bacaan yang lebih panjang. Ya kalau selama ini kita hanya ngikuti imam saja ya, yang pendek-pendek, kita bisa sholat sendiri. Kan sholat tarawih tidak harus berjamaah, ya boleh sholat sendiri. Bahkan kan diakhirkan tuh lebih baik daripada di awal malam. Di akhir malam sebetulnya gitu ya, sholat tarawih itu lebih baik Pak. Ya cuman kan masalahnya biasanya kalau sendiri itu jadi malas. Malah nggak sholat gitu kan. Kita itu khawatir. Iya sebetulnya nggak ada lagi. Iya karena kan tahajud itu ya sholat malam itu Pak. Hanya penamaan saja disebut tahajud karena tidur dulu. Tidur dulu. Tahajud itu kan maknanya tarkul hujud, meninggalkan tidur. Tahajud itu artinya tidur dulu, bangun baru sholat malam, disebut tahajud. Ya, jadi tahajud, qiyamul lail, ya, qiyam Ramadan, tarawih itu adalah nama-nama yang berbeda, tapi yang dinamanya itu sama gitu. Sholat malam juga. Iya, jadi khawatirnya kita sholat tarawih nanti sholat lagi, sholat apa? Gitu. Padahal sudah sholat tarawih. Gitu. Ya walaupun ada lah ya, sebagian yang melakukan begitu ya, tapi kalau kita melihat ya kepada dalil-dalil ya, kepada makna dari sholat malam dan sebagainya itu, ya itu satu gitu. Dan bisa juga kan dicicil ya, misalnya berapa rakaat dulu gitu, nanti dilanjut lagi, itu boleh, seperti itu boleh. Ya gimana aja ya, jadi yang penting kita isi ya dengan sholat tadi itu. Nah kalau misalnya tidak dengan sholat ya bisa dengan baca Quran. Ya itu juga disebut qiyam juga sama, baca Quran itu ya. Ya amal. Termasuk misalnya sodako bisa malam itu. Ya makanya kan ngasih makan tuh ya buat, atau ngasih makanan sebagainya itu kan sodako. Ya, buat yang iktikaf dan sebagainya gitu. Buat yang saum ya, buka saum dan sebagainya, itu juga termasuk amalan itu sedekah. Termasuk juga beri santunan, itu biasanya kan di bulan Ramadan ini ya, ngasih THR dan sebagainya gitu. Ya ya boleh. Terkait dengan suka menjadi pertanyaan, kenapa muncul perbedaan di sholat qiyam Ramadan saja? Karena tentunya kalau tahajud, qiyamul lail makanya sepakat semua ya, 11 gitu ya. Kok Ramadan ini bisa muncul ada yang 23 bahkan mungkin 40 lebih dan lain sebagainya. Kemudian juga suka dinisbatkan ke Umar bin Khattab yang 23. Yeah. Apakah
munculnya perbedaan itu dari mana sumbernya bisa? Ya memang sudah sejak dulu muncul perbedaannya itu. Ya sebetulnya hadis yang paling jelas yang menyebutkan sholat malam Rasul yang disampaikan oleh Aisyah ya dalam Sahih Bukhari. Jadi kata Aisyah, Rasul itu tidak sholat malam baik di Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11. Tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Sholat 4 rakaat, lalu 4 rakaat, lalu 3 rakaat. Jadi yang dilakukan oleh Rasul itu 11. Nah, cuman kenapa kemudian muncul ada yang sholat lebih ya, ada yang 23 ya, 20 dan 3 dengan witir, ada yang 49, 46 sholat tarawihnya dan witir 3, jadi 49. Yaitu dengan memahami bahwa yang dilakukan Rasul itu bukan pembatasan menurut mereka, bukan pembatasan jumlah gitu. Jadi mereka menambah rakaat, terutama dengan melihat Rasul kan sholatnya panjang. Iya 11 rakaat, ya, tapi sholatnya 6 jam, gitu. Ini kan 2/3 malam ya. Itu di surat Al-Muzammil tuh disebutkan, ya. Jadi tinggal sedikit. Jadi kalau 2/3, kalau 9 jam malam itu ya dari Isya sampai subuh, berarti kan 2/3-nya 6 jam kan, atau setengah. Nah kalau setengah berarti 4,5 jam. Ya 11 rakaat itu panjangnya segitu. Kalau mau mengikuti Rasul secara sempurna gitu ya, walaupun tidak akan bisa gitu ya. Nah maka para ulama berikutnya itu beristihad, ya bacaannya diperpendek, rakaatnya ditambah, jadi didobelkan 11 jadi 20, jadi 20, didobel gitu, didobelkan. Itu istihad, ya istihad itu ada bisa diterima bisa tidak gitu. Ya, nah bahkan didobelkan lagi jadi 49. Ya, jadi ada yang berpendapat seperti itu ya, cuman kan kenapa kita memilih misalnya 11 rakaat? Karena kita memilih mana yang terbaik. Yang dilakukan oleh Rasul itu yang terbaik. Gitu. Nah, di zaman Umar tadi itu sebetulnya kan ada 2 itu hadisnya. Yang menyebutkan di zaman Umar juga 11 rakaat sama. Tapi ada hadis lain yang menyebutkan 23. Ya, nah itu tinggal para ulama itu memahaminya bagaimana itu. Ya, mana yang lebih kuat dari 2 riwayat itu. Nah, kalau yang 11 itu sebenarnya sepakat itu kuat riwayatnya. Hanya yang 23 itu diperselisihkan apakah sahih atau tidak di zaman Umar. Dan bukan Umar yang melakukan, bukan. Kalau yang 11 itu Umar yang merintah. Umar merintah untuk melaksanakan sholat tarawih. Bahkan disebut tuh 2 imam, Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari yang jadi imamnya itu jelas tuh disebut. Ya, nah kalau yang 23 itu kan redaksi hadisnya tidak Umar yang merintah. Ya, tapi hanya disebutkan mereka sholat ya tarawih di zaman Umar gitu. Disebutnya itu hanya di zaman Umar. Dan tidak disebut siapa imamnya gitu. Jadi kalau secara ketegasan lebih tegas yang riwayat 11. Nah hanya kalau orang yang menganggap itu sahih di zaman Umar berarti dikompromikan. Oh bisa jadi 11 itu di awal-awal. Ya, jadi 23 itu di akhir-akhir ketika orang itu kesulitan ya dikasih kemudahan gitu dengan ditambah rakaat. Gitu ya. Jadi memang dari situ sumbernya. Walaupun kita mengakui ya tentu para ulama juga ya. Cuman kan para ulama yang memilih 11 juga banyak.
Jadi jangan, kadang-kadang ada orang menganggap wah semuanya ulama 23. Tidak, justru yang memilih 11 para ulama juga banyak. Itu disebutkan oleh para ulama. Misalnya Al-Qurtubi ya di dalam kitab Al-Mufhim Syarah Hadis Sahih Muslim, beliau mengatakan aksaru ahlil ilmi, ya kebanyakan para ahli ilmu itu memilih sholat 11 rakaat. Kenapa? Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, dan karena itulah juga yang dilakukan di zaman Umar. Itu kan begitu penjelasannya. Begitu ya. Nah cuman yang paling terpenting sebetulnya tumaninah dalam sholat. Itu yang paling penting. 11 santai gitu, tenang. 23 ya 10 menit beres. 7 menit selesai. Di mana tumaninahnya? Gitu. Ya kan? Tumaninah sholat itu. Kalau mau 23 ya tumaninah. Ya walaupun tentu kita lebih memilih tadi 11 ya, karena dilakukan oleh Nabi. Apakah harus sama seperti Nabi panjang ya 6 jam begitu? Enggak harus, karena diberi keringanan oleh Allah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah ya, yang kamu mampu. Nah, jadi 11 pendek tumanina enggak masalah. Ya daripada enggak sholat. Gitu ya. Tentu kita harus berusaha lah meningkatkan ya. Bahkan misalnya satu malam 1 juz gitu ya, kalau mampu. Karena kita harus berlelah-lelah ini untuk Allah ini. Jangan sampai kita tuh lelahnya cuma untuk nyari dunia. Kalau kerja nyari dunia sampai berlelah-lelah, banting tulang keringat. Untuk ibadah ya lelah sedikit udah ngeluh. Ya, imam panjang sedikit aja udah menggerutu di dalam hatinya. Gitu. Jadi kita harus berlelah-lelah dalam ibadah kepada Allah, karena mudah-mudahan lelahnya kita itu ya betul-betul dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada Ustadz yang sudah memaparkan materinya. Ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita, dan mudah-mudahan juga menjadi penyemangat dalam beribadah. Mau dimaafkan panitia belum sempat memprint materi ya tadi. Mudah-mudahan nanti di malam ganjil yang berikutnya bisa lebih disiapkan kembali. Itu saja, dan panitia menyediakan untuk santapan makan sahur. Jadi untuk para jemaah jangan dulu pulang, nanti mungkin akan dibagikan. Kalau mau sahur di sini juga boleh, bisa bareng-bareng ataupun dibawa pulang. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kajian malam 21 ini berjalan lancar, dan insya Allah akan ada lagi kajian di malam 23. Jadi sekarang hari Jumat, Sabtu malam Ahad berarti ya. Sabtu malam Ahad kajian ganjil yang malam ke-23. Terima kasih atas perhatiannya, baik yang di masjid ini ataupun yang di media sosial. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Haji, terus.